Belakangan ini aku sering lihat sebuah konten di internet tentang curhat dengan AI. Ada yang curhat dengan ChatGPT, Gemini, bahkan Grok. Gak hanya curhat, tapi ternyata ada juga fenomena yang dimana orang pacaran atau menikah dengan AI. Sebenarnya fenomena seperti ini mengingatkan aku dengan dua hal. Yang pertama tentang film Her, dan yang kedua adalah Plankton dan Karen. Buat kalian yang gak pernah nonton film Her ini bercerita tentang seorang pria kesepian yang jatuh cinta dengan sebuah sistem operasi atau OS berbasis kecerdasan buatan atau AI. Jadi, si karakter utama yang bernama Theodore, dia menjalin hubungan dengan AI yang diberi nama Samantha. Karena si Theodore ini gagal menjalin hubungan dengan pasangan sebelumnya, yang itu bikin dia trauma. Aku gak mau spoiler, intinya film ini mengeksplorasi tentang kebutuhan dasar manusia akan hubungan, rasa kesepian, dan bagaimana teknologi bisa mengisi sekaligus mengisolasi emosi manusia. Kalau kalian mau tahu, film ini dibuat jauh sebelum ChatGPT, Gemini, dan bahkan Grok itu ada. Awalnya aku ngerasa aneh ngelihat film ini, tapi ternyata di masa depan rupanya ada yang kayak gini. Sama kayak Plankton, dulu kita selalu bingung kenapa Plankton menikah dengan robot, tapi di masa depan besar kemungkinan ada orang yang melakukan hal ini. Apalagi AI sekarang sedang gencar-gencarnya untuk dikembangkan. Di Tiongkok ada humanoid AI yang persis dengan manusia. Ini harganya masih mahal, tapi bayangkan kalau harganya suatu saat nanti jadi terjangkau. Aku yakin fenomena orang menikah dengan robot itu berpotensi bisa terjadi. Pertanyaanku, kenapa orang memilih AI? Orang-orang memilih curhat hingga menjalin hubungan romantis dengan AI karena AI ini dinilai bebas resiko. Di sisi lain, hubungan dengan manusia dinilai rumit, punya potensi untuk ditolak, belum lagi dihakimi dan rentan konflik. Sebelum bikin konten ini, aku sempat testing curhat dengan AI ya. Dan setelah aku lihat, memang ketika cerita dengan AI itu gak ada adu nasib. Paham gak maksudku gimana? Biasanya kalau kita curhat ke orang lain, itu biasanya muncul tuh kata-kata, kau masih mending, aku lebih parah, kau banyak mengeluh saja, kau tak bisa bersyukur. Ketika aku curhat dengan AI, gak ada dia ngomong gitu ke aku. Dan dia berhasil ngasih kita sebuah ilusi empati yang sempurna. Jadi kita ngerasa gak dihakimi. Menurutku, curhat dengan AI memang bisa jadi pertolongan pertama saat kita kesepian. Tapi ingat, ini solusi sementara. Secara kita adalah manusia dan kita tetap butuh hubungan dengan manusia. Hanya saja sebagai manusia, kita bisa belajar dari AI ini. Belajar apa? Kalau ada orang curhat, jangan dihakimi. Jangan ngomong, kau masih mending, kau tak bisa bersyukur. Tolong kita dengarkan orang yang curhat. Kalau bisa kita kasih mereka support agar mereka gak menyerah. Support agar mereka selalu kuat. AI itu gak punya perasaan. Empati yang mereka kasih itu hanya ilusi. Tapi kita sebagai manusia bisa ngasih empati ke sesama, yakni sebuah empati yang benar-benar bukan ilusi gitu. Paham gak kalian maksudku gimana? Sekarang aku mau tanya ke kalian, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sering curhat dengan AI? Mari kita diskusi.